Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari data manajemen laba dengan menggunakan laba real dengan rumus diskresioner. Biaya diskresioner ini adalah biaya yang tidak terkait dengan operasional perusahaan. Nah, artinya di sini biaya yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya, tetapi itu tidak berkait tentang kelangsungan usaha, seperti beban iklan, beban pengembangan, beban penelitian, beban pelatihan, kemudian biaya dinas misalnya, seperti itu. Itu yang tidak terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi tetap dikeluarkan oleh perusahaan dan tetap diakui sebagai mana beban. Nah, di sini cara mencarinya adalah yang pertama adalah beban aktual. Berarti di sini adalah beban diskresioner. Nah, kemudian cari data selanjutnya adalah dibagi dengan AT-1. AT ini adalah total aset tahun sebelumnya. Nah, total aset tahun sebelumnya berarti kita pakai total aset. Nah, yang kita cari di sini berarti dis X udah itu aja, X dibagi dengan AT-1. Jadi AT-1 di sini dibagi dengan AT-1 sama dengan sum biaya diskresioner dibagi dengan aset tahun sebelumnya, tutup kurung, enter. Ini adalah Y, anggap ini Y. Nah, selanjutnya adalah A1 nya adalah 1 dibagi AT-1, berarti 1 dibagi AT-1 di sini adalah sama dengan sum 1 dibagi AT-1, berarti total aset tahun sebelumnya. Nah, tutup kurung, enter. Ini adalah X1. Kemudian selanjutnya ST dibagi dengan AT-1. ST ini adalah penjualan. Berarti penjualan sekarang dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Berarti ada kolom penjualan. Berarti di sini ST dibagi AT-1. Ini adalah X2 sama dengan sum penjualan dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Tutup kurung, enter. Nah, selesai. Berarti cuma itu aja yang diambil. Nah, kemudian lanjut adalah A tambah A1. Di sini ada A, kemudian A, kemudian di sini adalah A1, A2, sampai A2 cuma. Oh iya. Nah, kemudian manajemen labanya adalah sama dengan sum A tambah buka kurung A1 dikali dengan X1, kemudian tutup kurung tambah buka kurung lagi A2 dikali dengan X2 nya, tutup kurung lagi, enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita cari dulu biaya diskresioner. Caranya adalah biaya diskresioner itu ada di beban umum dan ADM. Cari di pembahasan itu, bukan di sini, 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 bukan di sini. Nah, ini dia. Biasanya ada di sini. Nah, karena ini kita perlu menambahkan secara manual, maka kita butuh sheet untuk menambahkan.
saya kasih kode disk X. Jumlahkan seperti inilah, sama dengan sum buka kurung. Nanti kita main tambah-tambahkan aja lagi, tutup kurung, enter. Taruh di sini adalah tahun 2000 berapa ya? 2000 kan. Coba kita ambil tahunnya seperti ini, sama dengan ini 2017 misalkan, ini 2018. Taruh aja seperti itu. Berarti kita tarik ke samping itu supaya ambil dapat 2. Biasanya di sini 18, ini 17. Berarti sama dengan ini angka 2017, ini angka 2018. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal kopikan di sini aja, lagi gampang. Kita kasih kode di sini 2018, ini 2017. Maka angkanya sama. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah gaji dan upah itu bukan diskresioner. Perjalanan dinas, ini lihat angkanya adalah dalam ribuan, arti tambah 0-nya 3 supaya jadi angka penuh. Perjalanan dinas itu bukan diskresioner, itu diskresioner, kita kopikan. Nah, ini tambahkan di sini. Ini menurut pandang saya, mungkin kalau ada nanti perbedaan itu maklum, karena pengertian di sini ada banyak. Telekomunikasi itu bagian dari iklan. Nah, ini masuk dalam diskresioner. Kopikan. Kita ulang lagi. Oke. Bisa copy dulu. Nggak bisa dia. Nah, kemudian pemeliharaan, sumbangan itu tidak termasuk. Pemeliharaan itu termasuk operasional untuk pemeliharaan. Kalau sumbangan tidak. Kemudian sewa itu masuk dalam operasional, penyusutan masuk, diklat tidak masuk, diklat tidak masuk. Kemudian pajak masuk, profesional tidak masuk, rapat profesional itu tidak masuk. Di sini kita harus sangat hati-hati sekali. Rapat dinas itu nggak masuk, masuknya. Tidak masuk dalam operasional. Nah, kemudian alat tulis masuk, asuransi itu masuk, listrik masuk, pemindahan zaman dan rohani itu masuk ke operasional masuk. Oh, ternyata banyak ya. Nah, di sini keamanan, dari tanda pengembangan juga masuk.
penelitian dan pengembangan itu masuk. Ini yang bikin lama kalau yang diskusi hari ini, yang bikin lama. Nah, kemudian keselamatan kerja juga masuk dia. CSR bisa dikatakan masuk karena CSR bukan dari kegiatan operasional, dan CSR juga itu merupakan adalah iklan bagi perusahaan sebenarnya. Ini saya Ctrl F, yang komanya yang titik itu saya jadikan, saya hilangkan supaya dapat angkanya nanti. Nah, ini 1146 ya, seperti ini, klik kanan, copy, pindahkan ke deskripsi, pasti tambahkan nolnya 3 buah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian total aset kita tarik ke atas, kita cari total aset 2018, itu total asetnya 2018. Ini naik ke atas dulu, total aset, ini dia total aset. Oke, total aset, kemudian penjualan penjualan ke bawah, penjualan ke bawah, pendapatan, penjualan ke pendapatan sama ini ya angkanya. Nah, tadi sampai data 2016 dan sampai 2013. Nah, ini saya skip saja karena menjadi diskusi ini cukup lama dan kurang lebih caranya hampir sama dengan yang saya bahas tadi. Nah, ini datanya sudah dapat semuanya. Nah, sekarang ini karena saya menyesuaikan dulu datanya, karena di sini saya tidak ribuan dan jutaan itu adalah menggunakan koma bukan titik. Nah, jadi di Ctrl F itu reflect, nah, dia akan terbentuk seperti ini. Kemudian di penjualan juga, nah, dia sudah dapat angkanya. Nah, kemudian kita masukkan ke X1 Y dan X1, kopikan, pindahkan ke kanan, paste, pindahkan. Kemudian X2 nya juga kita pindahkan ke kanan, paste. Di sini saya pilih ini Y, ini X1 dan ini X2. Caranya adalah kita analyze regression linear. Y nya pindahkan ke dependen, X1, X2 pindahkan independen. Oke. Nah, setelah dapat datanya, perhatikan di sini karena kita rumusnya ini adalah A, ini ada alfa tambah A1, berarti data yang kita pakai adalah ini tabel B. Andaikan di situ tidak ada A0, hanya A1 ditambah A2 saja, itu yang kita pakai adalah tabel beta. Nah, sekarang kita langsung saja. Yang A nilainya adalah 0,017. 0, karena koma saya adalah titik 17. Kemudian A1 kita cek, A1 nya adalah plus 10. Coba klik 2 kali di sini. Nah, itu ada angkanya. Cara kopinya adalah Ctrl C, pindahkan
pastikan di sini. Nah, ini ya, perhatikan ini dengan baik. Kalau seandainya di komputernya komanya adalah memang koma, maka ganti ini ke koma seperti itu. Kemudian enter. Nah, kemudian A2 nya adalah 0,047, 0,047, enter. Inilah hasil dari manajemen laba dengan metode laba real pada beban diskresional.